Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara nabi mulazamati sabri ala jami'il wajibat wal muharramat. Faman imtathala awamirahu bisabri wa raja'i thawabihi wa ida bijazili thawab. Kama anna man sabara 'anil muharramati binnah li nafsi 'anil hawa rufi'a lahu darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mujidul mu'dimul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bil mu'jizat liyat wan nasa ilal hasanati wa tarkis sayyi'at. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala walazimu ala sabri fi jami'il ahwal. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita insya Allah masih menjadi umat Muhammad yang ahli takwa. Saat ini kita juga mendapatkan nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah dan rangkaian ibadah lain sebagai perwujudan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita meningkatkan rasa takwa Allah, takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara kita meningkatkan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meningkatkan bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagai muslim kita yakin hanya takwa Allah yang akan menghantarkan kita selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita semua tetap dijadikan Allah sebagai orang yang ahli takwa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saat ini utamanya kabupaten tercinta kita, Kabupaten Trenggalek, banyak daerah-daerah yang mendapatkan cobaan dari Allah berupa ujian banjir bandang, tanah longsor, dan tentu kerugian ini tidak hanya moral tapi juga material. Oleh sebab itu di dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini, marilah kita renungkan ayat-ayat Allah tentang bagaimana Allah menguji kita tentang musibah. Ma'asyiral muslimin, kalau kita amati selama kita diberi cobaan di 2 minggu terakhir, kita patut bersyukur bagaimana pemerintah dan masyarakat sudah mampu bekerja sama di dalam bahu-membahu menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemerintah desa, pemerintah kecamatan,
pemerintah kabupaten, masyarakat, kemudian ditopang dengan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Trenggalek. Begitu sabar dan begitu cepat di dalam membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Dari sisi inilah kita patut bersyukur. Satu sisi pemerintah harus selalu siap siaga dan lebih memprioritaskan kembali bagaimana infrastruktur yang rusak, pemukiman masyarakat yang rusak menjadi prioritas di dalam pembangunan sesuai dengan kaidah dan dasar kebijakan pemerintah, yakni tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Segala kebijakan pemerintah harus didasarkan kepada kemaslahatan bersama, kemaslahatan masyarakat. Prioritas harus ada di atasnya, karena di samping maslahah kebijakan pemerintah harus didasari fal aham tsummal aham. Mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan, dan mana yang dinomorduakan. Di sisi yang lain, tokoh-tokoh agama, tetua-tetua sesepuh masyarakat juga harus membantu paling tidak di dalam hal keimanan, kekuatan moral lewat majelis-majelis pengajian, khutbah, jamaah-jamaah, yasin dan lain sebagainya. Kita kuatkan mereka, kita fahamkan mereka tentang apa itu bencana, sehingga masyarakat tetap diberi kekuatan oleh Allah di dalam menghadapi bencana. Ma'asyiral muslimin, bencana berkaitan erat dengan kesabaran. Sabar seperti yang didhawuhkan Rasulullah itu ada 3 macam. Yang pertama as-sabru 'alal musibah, sabar di dalam menghadapi musibah. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah bahwa salah satu ujian manusia di dalam menghadapi kehidupan ini oleh Allah akan diberi ujian untuk menguji seberapa besar dan seberapa dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita bisa membuka di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat babasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sungguh kalian akan aku beri cobaan dengan bermacam-macam bentuk cobaan. Di antaranya adalah rasa ketakutan, adanya gempa bumi, adanya ancaman tsunami dan lain-lain. Walju, situasi kekeringan, gagal panen, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, dan aku beri cobaan kalian dengan betapa susahnya ketika saudara kita meninggal, anggota keluarga kita meninggal, wattamarat, kekurangan gizi, kekurangan buah, kekurangan makanan. Maka sampaikan Muhammad, basyir as-sabirin, sampaikan kepada kaum, berbahagialah orang-orang yang bisa sabar ketika diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, bagaimana kemudian Allah berjanji akan memberi imbalan yang luar biasa terhadap orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Sungguh akan aku beri balasan yang tidak terhingga, tidak terhitung terhadap mereka-mereka yang mampu bersabar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, as-sabru ala fi'lil wajibat, yakni kesabaran kita di dalam menjalankan kewajiban, yakni perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kesabaran yang juga luar biasa. Bagaimana paling tidak kita dalam satu hari satu malam diwajibkan oleh Allah selaku muslim muslimah melaksanakan sholat di dalam waktunya. Tentu hanya orang-orang yang betah dan sabar, mereka yang mampu melaksanakan ini kontinu tiap hari. Kesabaran kita di dalam merelakan sebagian harta kita ketika kita mempunyai kewajiban berzakat. Biaya sekitar 60 juta tatkala kita harus membayar biaya haji. Inilah ujian kita tentang kesabaran, bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang nomor 3 adalah as-sabru ala tarkil muharramat, yakni kesabaran kita, keteguhan kita, betah kita di dalam kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini jauh lebih berat. Bagaimana kita tiap hari selalu saja nafsu kita diajak untuk hibah, ngerumpi, membuli, menyebarkan berita hoax. Banyak ujian-ujian dan tawaran-tawaran yang kita harus melanggar aturan Allah, tahta, wanita, dan segala hal yang mengajak kita ke hal yang haram. Dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa sabar yang paling berat dan sabar yang paling tinggi nilainya adalah bagaimana kita sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, kita masih yakin, kita masih optimis bahwa Trenggalek ke depan akan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila cobaan, kita juga masih yakin bahwa itu adalah kecintaan Allah terhadap masyarakat Trenggalek. Tinggal kita bagaimana menghadapinya bersama-sama. Kita menanggulangi itu, kerjasama antara umarok, ulama dan masyarakat. Satu sisi edukasi terhadap masyarakat terus kita sampaikan agar supaya tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut, tapi kerjasama, kesabaran, upaya untuk melestarikan alam ini juga jauh lebih penting. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita sekalian juga mungkin mendengar, rencana besar akan ada tambang di Trenggalek. Marilah bersama-sama kita ikut memikirkan itu. Apakah pendapatan ekonomi, peningkatan ekonomi itu akan melebihi mafsadah yang akan diterima oleh masyarakat Trenggalek? Inilah yang perlu kemudian harus dipikirkan bersama-sama, sehingga apa yang nanti akan diputuskan ini adalah keputusan yang aslah, yang paling baik, terbaik bagi kota Trenggalek. Termasuk diantaranya adalah mempertimbangkan bahwa Trenggalek adalah daerah yang rawan bencana, termasuk banjir bandang, longsor dan seterusnya. Allah lewat Rasulnya pernah menyampaikan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum
faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukh. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu daerah, mencintai satu kaum, maka Allah akan berikan ujian dan cobaan terhadap kaum itu. Maka seleksinya adalah yang dia ridho, dia sabar, dia ikhlas, maka dia mendapatkan pujian dari Allah. Tapi barang siapa yang sukh, marah-marah, tidak menerima itu satu ujian, satu cobaan, tidak mau muhasabah terhadap dirinya, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah. Ma'asyiral muslimin, sehingga kesabaran itu disampaikan oleh ulama, as-sabru aslu kulli ta'ah. Sabar adalah pangkal dari segala ketaatan kita kepada Allah. As-sabru aslu kullil khair. Kesabaran adalah pangkal dari semua amal kebajikan. As-sabru aslu fakil muharramat. Sabar adalah pangkal dari semua niatan kita mampu untuk menghindari hal-hal yang diharamkan Allah. Mudah-mudahan khutbah ini bisa membawa manfaat terutama bagi pribadi saya dan bisa memberi manfaat bagi para hadirin yang bisa hadir pada saat ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan oleh Allah di dalam bersama-sama hidup di Trenggalek. Trenggalek selalu diberi daerah yang oleh Allah diridhoi. Bila diberi cobaan, diberi kekuatan oleh Allah di dalam menghadapi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barur raufur rahim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.